Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Di pendalaman materi ini, di tema 1, kita belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Ya, bersama saya Sri Tuti Retnowati yang akan memandu anak-anak semua dalam materi ini. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita di subtema 1 ini, yaitu tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran kita yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Ya, teks laporan adalah teks yang berisi tentang informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, yang kedua adalah kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Baik, kita perhatikan, kita amati bersama. Ini adalah pohon singkong, di mana pohon singkong ini akan kita jadikan bahan atau topik sebagai untuk membuat teks laporan ya, laporan pengamatan tentang singkong ya. Ini adalah contohnya. Contoh teks laporan hasil pengamatan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ide pokok dari teks ini adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, masih di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga, di mana bunga itu memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, ini adalah contoh gambar bunga sepatu, di mana di dalam bunga ini sudah terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putiknya sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya kita akan perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dari penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik, kemudian terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Maka dari pembuahan itu menghasilkan sigot, yang sigot ini tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah, dan biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru ini semakin hari semakin dewasa, dan tumbuhan yang sudah dewasa akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, begitu seterusnya, kalau biji ditanam akan menjadi tumbuhan baru, dan tumbuhan baru akan menghasilkan bunga, dan bunga terjadi peristiwa penyerbukan, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan. Ini macam-macam penyerbukan ini ada 4 ya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Ini artinya masih satu bunga seperti bunga sepatu tadi. Penyerbukan sendiri ini terjadi serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan, tetapi ada 2 bunga yang ada di pohonnya itu. Selanjutnya yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Jenisnya sama tetapi menanamnya yang berbeda tempatnya. Kemudian terjadilah penyerbukan silang. Yang keempat adalah penyerbukan bastar.
Penyerbukan bastar ini terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas atau berbeda jenisnya. Nah, ini adalah ada bunga yang ungu dan bunga yang oranye, terjadi penyerbukan bastar. Selanjutnya ini adalah gambar lebah yang sedang menghisap madu, ya, di mana lebah ini sedang lebah membantu penyerbukan bunga, ya, di mana lebah ini membantu penyerbukan yang ada di bunga. Nah, hewan apa saja yang bisa membantu penyerbukan bunga selain lebah? Ayo anak-anak sekalian, kita perhatikan kira-kira di lingkungan sekitar kita, kira-kira hewan apa saja yang bisa membantu penyerbukan bunga. Ya, betul sekali. Ada kumbang, ada kupu-kupu, ada kelelawar, ada burung, dan ada juga semut. Nah, itu tadi hewan-hewan yang bisa membantu penyerbukan pada bunga. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti silahkan tulis di komentar apa-apa yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan. Nah, nanti setelah ini akan Ibu putarkan sebuah video pembelajaran untuk tugas berikutnya. Ya, untuk pertemuan kita yang pertama ini Ibu akhiri. Apabila ada kekurangan, Ibu minta maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap harus belajar dengan giat ya. Dadah.